Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Sabuki dari kelas Perbankan Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sebuah topik dalam dunia perbankan syariah, yaitu produk pembiayaan bank syariah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis mengenai akad-akad pembiayaan, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah situasi sederhana yang sering terjadi di masyarakat. Bayangkan ada seorang pengusaha kecil yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menjalankan usaha, misalnya usaha kuliner atau usaha perdagangan. Ia memiliki ide bisnis dan memiliki pengalaman di bidang tersebut, namun ada satu masalah yang sering dihadapi oleh banyak pelaku usaha, yaitu keterbatasan modal. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Mereka memiliki tabungan atau dana yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha, tetapi mereka ingin agar dana tersebut tetap produktif dan memberikan keuntungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mempertemukan kedua pihak ini? Nah, disinilah peran bank muncul. Bank hadir sebagai lembaga perantara atau lembaga intermediari yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun, dalam sistem perbankan syariah, proses tersebut tidak dilakukan dengan mekanisme bunga seperti yang ada di bank konvensional. Namun, bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa. Dengan menggunakan akad-akad tersebut, transaksi yang terjadi tidak lagi berbentuk pinjam-meminjam dengan bunga, tetapi berbentuk kerjasama usaha, jual beli barang, atau penyewaan manfaat suatu barang atau jasa. Jika kita melihat kegiatan operasional bank syariah, secara umum sebenarnya ada 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh bank syariah. Pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat, yang sering kita kenal dengan istilah funding. Kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan yang disebut dengan financing. Dan yang ketiga adalah layanan jasa perbankan atau fee-based income seperti transfer, jasa pembayaran, dan layanan perbankan lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas bagian yang kedua, yaitu produk pembiayaan atau financing. Produk pembiayaan ini sangat penting karena melalui pembiayaan inilah bank syariah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan konsumtif maupun untuk modal usaha. Secara umum, produk pembiayaan dalam bank syariah dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Kelompok yang kedua adalah pembiayaan berbasis jual beli. Dan kelompok yang ketiga adalah pembiayaan berbasis sewa. Masing-masing kelompok pembiayaan ini memiliki akad yang berbeda serta mekanisme transaksi yang berbeda pula. Untuk memahami hal ini, kita akan membahas satu persatu melalui contoh-contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk kegiatan usaha atau investasi, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Ada 2 akad utama yang digunakan dalam pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama ada akad mudharabah. Untuk memahami akad mudharabah, bayangkan ada seorang pengusaha, misalkan bernama Ahmad, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha kopi. Ahmad sudah memiliki pengalaman bekerja di industri kopi selama bertahun-tahun. Ia tahu bagaimana cara meracik kopi, bagaimana cara mengelola karyawan, dan bagaimana cara menarik pelanggan. Namun, Ahmad ini memiliki satu masalah besar, yaitu ia tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usahanya sendiri. Nah, disinilah bank syariah dapat berperan. Bank syariah dapat memberikan modal kepada Ahmad melalui akad mudharabah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan Ahmad bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Misalnya 60% untuk bank dan 40% untuk Ahmad.
Yang menarik dari sistem ini adalah bahwa yang disepakati sejak awal bukanlah jumlah keuntungan yang harus dibayarkan, melainkan persentase pembagian keuntungan. Jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan besar, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Namun jika usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian Ahmad, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemilik modal, yaitu bank. Nah, itu untuk akad mudharabah. Sekarang kita masuk ke akad yang kedua, yaitu musyarakah. Jika dalam mudharabah hanya bank yang memberikan modal, maka dalam musyarakah kedua belah pihak sama-sama memberikan modal. Misalnya, ada dua orang yang ingin menjalankan bisnis bersama, yaitu seorang nasabah dan bank syariah. Nasabah memiliki modal 40 juta, sedangkan usaha yang ini dijalankan membutuhkan modal sebesar 100 juta. Bank kemudian ikut berpartisipasi dengan memberikan modal sebesar 60 juta rupiah. Dengan demikian, bank dan nasabah menjadi mitra usaha yang sama-sama memiliki kepemilikan dalam usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Nah, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu ada musyarakah mutanakisoh. Jadi musyarakah mutanakisoh atau MMQ ini adalah satu bentuk turunan dari musyarakah yang sangat populer dalam perbankan syariah. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah. Bayangkan, seseorang ingin membeli rumah, tapi ia belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Dalam sistem konvensional, biasanya orang akan mengambil kredit rumah dengan bunga. Namun dalam sistem syariah, salah satu solusi yang digunakan adalah musyarakah mutanakisoh. Dalam konsep ini, bank dan nasabah sama-sama membeli rumah tersebut. Misalnya, harga rumah adalah 500 juta rupiah. Nasabah hanya memiliki dana sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian bank membantu menyediakan sisa dana sebesar 400 juta rupiah. Dengan demikian, pada awal transaksi, rumah tersebut dimiliki bersama oleh bank dan nasabah. Nah, seiring waktu, nasabah akan membeli porsi kepemilikan bank melalui pembayaran cicilan. Nah, dalam mekanisme ini, lambat laun, porsi kepemilikan bank akan berkurang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nah, itu tadi adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang pertama ada mudharabah, kedua ada musyarakah, dan yang ketiga ada musyarakah mutanakisoh. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembiayaan berbasis jual beli. Dalam kategori ini terdapat 3 akad utama yang digunakan oleh bank syariah, yaitu yang pertama ada akad murabahah, yang kedua ada salam, dan yang ketiga ada istisna. Yang pertama dalam pembiayaan berbasis jual beli yaitu adalah murabahah. Contoh kasusnya, ketika seseorang ingin membeli sepeda motor untuk menunjang aktivitas sehari-hari, namun ia belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai, dalam bank syariah, transaksi ini dapat dilakukan dengan akad murabahah. Dalam akad murabahah, bank akan membeli motor tersebut terlebih dahulu dari dealer. Setelah itu, bank menjual motor tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Nah, nasabah kemudian membayar harga tersebut secara angsuran di dalam jangka waktu yang telah disepakati. Misal, bank syariah membeli motor seharga 20 juta. Nah, ketika akan dijual kepada nasabah, bank ini memaparkan bahwa harga motor itu ada 20 juta dan kemudian bank ini akan menjual kepada nasabah seharga 23 juta dengan margin keuntungan 3 juta. Seperti itu. Yang perlu dipahami dalam transaksi ini bukan transaksi peminjaman uang, melainkan transaksi jual beli barang. Nah, selanjutnya ada akad salam. Akad ini sering digunakan dalam sektor pertanian. Misalnya, seorang petani membutuhkan dana untuk menanam padi. Bank kemudian melakukan akad salam dengan petani tersebut. Dalam akad ini, bank membeli hasil panen.
Dalam akad ini, bank membeli hasil panen petani di masa depan. Tapi akad ini bukan membiayai petani, tapi membeli hasil panen petani di masa depan. Misalnya, bank membeli 5 ton beras dengan kualitas tertentu yang akan diserahkan setelah masa panen. Bank membayar harga beras tersebut di awal. Kemudian, ketika panen tiba, petani menyerahkan beras tersebut kepada bank. Selanjutnya, akad istisna. Akad istisna ini adalah akad pemesanan barang yang belum ada dan harus dibuat terlebih dahulu. Contoh yang paling mudahnya adalah pembangunan rumah atau pembuatan furnitur. Misalkan, seorang nasabah ingin membangun rumah dengan desain tertentu misalkan. Bank kemudian memesan pembangunan rumah tersebut kepada kontraktor. Setelah rumah selesai, rumah tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, baik itu pembayarannya maupun penyerahannya akan sebagaimana. Pembayarannya bisa di awal, bisa ketika barang diterima ataupun dicicil. Itu tergantung kesepakatan. Nah, itu 3 tadi adalah pembiayaan bank syariah yang berbasis jual beli, yaitu ada akad murabahah, akad salam, dan istisna. Kita masuk ke pembiayaan bank syariah kategori yang terakhir, yaitu pembiayaan bank syariah berbasis sewa. Dalam kategori ini terdapat 2 akad utama, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa di mana nasabah hanya memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa memiliki barang tersebut. Jadi si nasabah ini tidak membutuhkan rumah, tidak membutuhkan kendaraan, tapi membutuhkan manfaat dari rumah, manfaat dari barang tersebut. Misalkan, sebagai contoh, seorang nasabah membutuhkan misalkan kendaraan bermotor, atau mungkin misalkan sebagai contoh, misalkan seorang nasabah membutuhkan jasa alat berat misalkan untuk misalkan membuat parit misalkan. Nasabah tidak membutuhkan kepemilikan barang tersebut. Nasabah tidak membutuhkan kepemilikan dari alat berat tersebut, tetapi hanya membutuhkan manfaatnya selama membuat parit misalkan. Nah, bank dapat membayar jasa dari alat berat tersebut terlebih dahulu, kemudian nasabah membayar biaya sewa kepada bank secara bertahap. Nah, itu ijarah. Kemudian yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik. Mirip-mirip seperti yang tadi, yaitu ijarah, hanya saja di akhir masa sewa, di akhir masa sewa ini disertai dengan perpindahan kepemilikan. Dalam akad ini, nasabah menyewa suatu barang dari bank dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa sewa selesai, kepemilikan barang tersebut akan berpindah kepada nasabah baik melalui akad jual beli maupun melalui hibah. Nah, untuk menentukan dua hal ini mau diberikan secara melalui akad jual beli maupun melalui hibah, ditentukan pada saat awal kontrak, yaitu melakukan wa'ad. Wa'ad ini bukan akad, tapi perjanjian. Jadi di awal sebelum menandatangani dokumen ijarah, itu ditandatangani juga dokumen tentang wa'ad. Wa'ad itu adalah perjanjian. Apakah nanti di akhir masa sewa akan perpindahan kepemilikannya melalui skema akad jual beli atau melalui hibah atau hadiah, seperti itu. Nah, itu untuk pembiayaan bank syariah yang ketiga, yaitu berbasis sewa. Nah, dengan ini yang telah kita bahas yaitu adalah yang pertama tadi ada pembiayaan bank syariah berbasis bagi hasil, pembiayaan bank syariah berbasis jual beli, dan pembiayaan bank syariah berbasis sewa. Dari seluruh pembahasan ini kita dapat memahami bahwa sistem pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki berbagai akad yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui akad bagi hasil, jual beli, maupun sewa, bank syariah terus senantiasa berusaha menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memperhatikan nilai keadilan, transparansi, keberkahan, dan tentunya bebas riba, bebas goror, bebas maisir.
Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami bagaimana mekanisme pembiayaan dalam bank syariah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.